Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang lagi-lagi viralnya oknum polisi. Bicara tentang polisi, sebenarnya saya sudah lelah dan capek. Kenapa? Selama saya jadi pengacara, hampir kurang lebih 10 tahun, saya rasa sudah banyak kali surat saya ke Propam mengadukan oknum-oknum polisi yang tidak baik, dan terbukti banyak kasus oknum polisi yang viral, apalagi yang baru-baru ini, di mana ada seorang bapak dan anak mengadu ke polsek minta didampingin karena mobilnya diambil sama oknum angkatan laut. Kalau seandainya polisi itu benar-benar seorang polisi, ingat ya, kalau seandainya polisi itu kemarin benar-benar seorang polisi, ya, dia pasti mau mendampinginya. Kalau seandainya Kapolsek kemarin benar-benar seorang Kapolsek polisi, dia pasti memerintahkan anggotanya untuk mendampingin. Kalau didampingin kemarin, mungkin tidak terjadi tembakan dan tidak terjadi kehilangan nyawa. Tapi Bapak Kapolri, Anda dengar ini ya, Bapak Kapolri, Bapak Kepala Propam, Anda dengar ini. Anda harus mengakuin 90% hampir mental polisi di Indonesia ini tidak mau ikhlas melayanin. Catat itu. Ya. Kalau dia mau ikhlas melayanin, dia pasti mendampingin. Umumnya para kapolsek, Anda catat ini Bapak Kapolri. Ya. 90% para kapolsek yang ada di Republik Indonesia ini tidak murni ingin melayani masyarakat. Anda catat ini. Ini benar. Ini terjadi. Ya. Kalau Anda tidak dekat sama kapolseknya, Anda melapor, wah luar biasa sulitnya. Kalau Anda tidak orang kaya, tidak dikenal, tidak royal, Anda melapor, ya, Anda tidak kaya, tidak royal, tidak terkenal, Anda melapor, sulit Anda tanggapi. Dan itu terjadi, ya, itu terjadi. Sampai kapan Bapak Kapolri, Bapak Kepala Propam, Anda merubah mindset ini? Sampai kapan? Saya mau jawabannya. Apakah sampai kiamat dunia ini? Ya. Saya pribadi, ya, padahal saya ini penegak hukum juga, pengacara, sangat sering juga digitukan. Kenapa? Karena klien saya banyak orang yang tidak berduit, yang tidak punya uang. Saya aja hanya dikasih transport. Mana mungkin saya kasih untuk memperlancar laporan dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Dari mana uang saya? Orang klien saya banyak saya bantu. Jadi saya rasa Bapak Kapolri, Bapak Kepala Propam, dan mungkin Bapak Prabowo lah, capek kita terus begini terus. Sebaiknya buat aja tarif. Ya, tarif buat di polsek itu. Tarif untuk supaya lapornya diterima. Untuk kasus ringan sekian juta, untuk kasus sedang sekian juta, untuk kasus berat sekian juta. Tapi benar-benar dikerjakan, biar orang tahu. Terus kalau yang tidak bayar minta surat miskin.
Saya rasa begitu aja buat Bapak Kapolri, Bapak Presiden Prabowo di polsek-polsek, buat tarifnya. Karena saya yakin sekali hampir 90% Kapolsek dan para penyidik dan anggotanya di polsek itu sudah menggadaikan gajinya ketika jadi polisi. Gadenya digajikan mungkin untuk bangun rumah yang cantik, untuk beli mobil yang cantik, untuk gaya hidupnya. Jadi ketika gajinya sudah digadaikan semua rata-rata, jadi nggak ada lagi uangnya. Jadi manusia sekali, kalau dia bekerja nggak ada lagi uangnya untuk beli rokoknya, ya tidak bisa dia. Jadi ketika ada orang meminta tolong dan tidak ada menunjukkan uang atau segala macam, dia pasti malas bekerja. Itu terjadi. Jadi solusi yang paling bagus menurut saya, Bapak Kapolri, Bapak Prabowo Presiden, ya, kita lelah sebagai masyarakat, lelah melapor, nggak ditanggapin, nggak diproses. Ini ya Bapak Kapolri ya, saya pribadi ya, saya mengalami apa yang dialamin oleh bos rental itu ya. Kemarin bulan Mei 2024, klien saya seorang wanita dipukulin hampir mati oleh pacarnya. Hampir mati. Kemudian dia telepon saya bantu minta tolong, saya bantu, saya selamatkan, dan saya pada malam itu juga pergi ke Poltabes Medan untuk minta tolong supaya pacarnya itu ditangkap, karena pacarnya itu lagi nunggu di kos-kosan yang ngintip. Tapi apa kata polisi yang jaga pada saat itu? Beginilah Bogono lah, beginilah Bogono lah, pikir lu pisum lah segala macam. Saya ikutin lah, saya pisum dan lain sebagainya. Saya buat laporan pada pagi hari itu, ya, sudah lengkap saksi segala macam. Bulan 5 itu 2024. Bapak Kapolri tahu nggak? Ya, bulan 5 2024, ya, sampai sekarang 6 bulan. Itu pacarnya yang tinggal di Jakarta sekarang, namanya Patar Samuel Manurung, tidak pernah ditersangkakan sampai sekarang ini. Catat nih Bapak Kapolri. Tidak pernah ditersangkakan. Berapa bulan? Padahal rumah Patar Samuel Manurung itu jelas di Jakarta. Saya sudah ke Jakarta. Orang tuanya punya salon namanya Green Tea, Boru Purba. Saya sudah berkali-kali saya bilang sama jupernya, macam mana ini? Tapi jawabannya apa? Karena saya tidak kasih sepeser pun. Makanya saya bilang sama Bapak Kapolri, buat aja tarifnya di Polsek atau Polrestabes, biar jelas. Ya, biar jelas. Ya, kalau buat tarifnya berapa? Supaya dikerjakan. Kalau gini kan abu-abu, orang kan butuh juga pertolongan. Atau Bapak Prabowo, DPR, buat undang-undang supaya ada polisi swasta. Bagi saya, bagusan saya bayar mahal tapi dikerjakan. Ini terkadang nanti kita kasih pun duit, tidak juga dikerjakan. Repot. Anggota DPR atau Pak Prabowo, buat aja dulu polisi swasta untuk membantu kebutuhan masyarakat yang memang butuh untuk ditolong. Itu udah dipukulin sampai sekarang belum tersangka. Saya nggak tahu. Bayangkan berapa bulan. Orangnya jelas, prosedur sudah diturutin. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Hanya satu saya yang kurang. Mungkin saya tidak ada kasih duit. Itulah polisi sekarang gambaran. Apakah Bapak Kapolri mau merubah? Jangan hanya di mulut. Lakukan. Atau saya minta Bapak Prabowo supaya propam dikasih aja ke militer. Jadi jangan polisi mengawasi polisi, biar aja militer TNI yang mengawasi polisi. Itu lebih bagus. Jadi benar-benar dilaksanakan.
Berubahlah kita polisi, Bapak Kapolri, berubah.